Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @mistinem. Kisah yang berjudul Petaka Dalam Kondang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kepyak sudah dibunyikan berulang kali menggunakan cempala atau tongkat pemukul kepyak. Sambil memainkan gunungan memutar lalu ditancapkan pada sebuah batang pisang. Suara gamelan tidak lagi terdengar. Dialog wayang pun telah usai. Pagelaran wayang malam itu selesai dengan segala amarah yang membara dalam hatinya. Setelah pagelaran selesai, mantra pemikat jiwa sudah tidak berfungsi. Hal itu membuat semua orang yang ada di lapangan tersebut langsung tersadar. Beberapa penonton sudah terlihat beranjak meninggalkan tempat itu. Dia dengan rasa kesal segera beranjak meninggalkan panggung pagelaran sambil meracau mencari Toro karena persembahan malam itu gagal. Kemana anak itu? Diberi tugas ndak becus. Sambil menggerutu kemudian dia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan orang yang dicari. Tapi batang hidungnya pun tidak terlihat di sekitar panggung pagelaran. Nah, dia dikejutkan oleh suara yang memanggilnya. Sontak dia memalingkan wajah ke belakang mencari sumber suara itu berasal. Dia sungguh terkejut saat melihat Ki Suro sudah berdiri menantinya sambil melempar senyum menakutkan kepadanya. Aki, maaf, ucap Jiwo sambil mencium tangan Ki Suro. Berhasil atau tidak, nak? Tanya Ki Suro tiba-tiba. Sepertinya lelaki itu tahu kesulitan Jiwo malam itu. Mendengar pertanyaan itu sontak membuatnya gemetar hebat karena persembahan malam itu tidak berhasil. Aki, persembahan itu gagal, Ki, jawab Jiwo sembari menunduk di hadapan Ki Suro. Dia bahkan tidak berani menatap matanya, takut dirinya akan habis malam itu juga. Aki sudah tahu, nak. Aki tahu siapa yang menggagalkan persembahanmu. Matanya segera membulat. Siapa, Ki? Dia sedikit terkejut mendengar ucapan Ki Suro. Sudah, ada pokoknya. Ikut Aki dulu ya. Sambil menepuk pundak Jiwo berkali-kali, Ki Suro mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Mereka beranjak dari tempat itu untuk menuju ke rumah Ki Suro. Keduanya berjalan beriringan, namun tidak ada perbincangan apapun di antaranya. Sepanjang jalan, Jiwo hanya menunduk memikirkan siapa yang berani menggagalkan ritualnya. Sedangkan sedari tadi Toro tidak terlihat di sekitar panggung pagelaran. Setelah sekian lama mereka terdiam, Jiwo yang dibuat kebingungan memberanikan diri bertanya kepada Ki Suro. Ki, Toro di mana? Kenapa saya tidak melihat Toro sejak tadi? Tanya Jiwo kepada Ki Suro. Lelaki tua itu langsung melirik. Ya, ini yang ingin aku bicarakan denganmu, Ji. Sudah, masuk saja dulu, jawab Ki Suro sembari membuka pintu kayu rumahnya. Krek. Pintu terbuka mengeluarkan suara derit kayu yang amat keras, mengingatkan Jiwo pada pertemuan pertamanya dengan Ki Suro. Suasana rumah yang masih sama seperti saat pertama kali dia tiba di sana. Sambil berjalan, dia menghidupkan lampu templok yang menempel di seluruh dinding kayu rumah itu. Sedetik kemudian jantungnya berdegup kencang. Bau kemenyan, gumamnya sambil terus berjalan hendak menghidupkan lampu templok terakhir. Setelah lampu terakhir dinyalakan memperlihatkan seisi ruangan yang usang. Namun, yang membuatnya terkejut ketika dia melihat seorang gadis sedang duduk di kursi kayu yang membelakanginya. Dia merasa sangat mengenali gadis tersebut. Tanpa ragu dia pun berjalan menghampirinya. Kinanti, seru Jiwo setelah memastikan gadis tersebut rupanya adalah Kinanti, anaknya sendiri. Dengan tatapan kosong, Kinanti menoleh ke arahnya sambil tersenyum datar. Dia semakin tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi hingga gadis itu berada di rumah Ki Suro. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan?
Sudah, duduk saja. Tita Kisuro yang datang sambil membawa nampan dengan gelas di atasnya. Jiwo dengan amarahnya hendak meminta kejelasan kepada lelaki tua tersebut. Ki, kenapa Ki nanti ada di sini? Kisuro dengan tatapan tajam seakan menusuk wajahnya. Nyai, yang bawa anak itu kemari, jawab Kisuro. Tapi kenapa Ki? Sudah, duduk dulu. Tampaknya lelaki tua itu pun enggan untuk mengatakan maksudnya. Jiwo hanya bisa menuruti perintah Kisuro karena tidak ingin Kinanti celaka di tangannya. Sambil duduk, dia terus memandang ke arah gadis yang cantik dan manis, yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Tatapannya kosong, bisik Jiwo dalam hati. Melihat anak kesayangannya itu semakin membuatnya khawatir. Entah apa yang telah Kisuro lakukan kepada Kinanti. Yang menggagalkan urusanmu itu bukan orang biasa, Ci. Ingat, orang itu adalah titisan Prabu Sangkalangit, ucap Kisuro menjelaskan sambil mendudukan dirinya di atas kursi kayu yang ada. Maaf, saya tidak tahu siapa itu Prabu Sangkalangit. Kisuro tidak langsung menjawab pertanyaan Jiwo. Dia malah beranjak dari duduknya, lalu menyalakan kemenyan sambil berjalan memutari Jiwo dan juga Kinanti. Entah apa yang akan dilakukannya saat itu, sedangkan Jiwo hanya bisa pasrah menerima apapun yang terjadi padanya. Asal bukan Kinanti yang jadi imbas dari perbuatannya. Bisa dibilang, dia adalah musuh Nyai Ji. Kesaktiannya amat ditakuti oleh seluruh kaum bawah, termasuk Nyai. Prabu Sangkalangit itu pernah jadi raja sebelum kerajaannya direbut oleh pemimpin Nyai, yaitu Prabu Gandruna. Lanjutnya sambil mematikan kemenyan yang dia bawa, lalu duduk kembali di samping Jiwo. Saya tidak paham Ki, tanya Jiwo. Bahkan dia tidak bisa memahami penjelasan dari Kisuro. Prabu Sangkalangit itu musuh bebuyutan Prabu Gandruna. Karena segala kesaktiannya, apapun yang dia lakukan selalu berhasil. Sambil menghela nafas panjang, dia terlihat sedang mengingat sesuatu dalam benaknya. Tampaknya sangat berat kejadian semacam itu dijelaskan, dan entah dari mana harus menjelaskannya. Sambil meminum air yang sudah dipersiapkan, mulai melanjutkan ucapannya. Tapi tidak dengan Prabu Gandruna. Apapun yang dia usahakan selalu gagal. Sekeras apapun dia berusaha, selalu kalah dengan Prabu Sangkalangit. Sampai pada akhirnya, dia memutuskan berguru kepada tabib ilmu hitam Ji, yang membuatnya memiliki ribuan pengikut dari alam bawah. Tugas kita hanya membalaskan dendam Prabu Gandruna, seperti Nyai, lanjut Kisuro. Kejadian masa kelam yang diakibatkan oleh dendam membuat seluruh makhluk alam bawah dengan mudah menghasut orang yang putus asa, seperti Prabu Gandruna. Bahkan sampai saat ini, antek-antek Prabu Gandruna terus mencari celah untuk menyesatkan manusia, termasuk Kisuro dan juga Jiwo yang berhasil disesatkan oleh Nyi Gede Alas Mayit. Brak, brak, brak. Pintu kayu rumah tersebut diketuk dengan keras oleh seseorang. Ketukan itu perlahan semakin keras, seperti hendak mendobrak pintu kayu tersebut. Hal itu sontak membuat Jiwo terkejut. Jantungnya mulai berdegup kencang karena ketakutan setengah mati. Dengan wajahnya yang sudah dibanjiri keringat, dia hanya terdiam sambil menggenggam tangan Kinanti erat-erat. Siapa Ki? Tanya Jiwo. Badannya gemetar karena ketakutan, manakala dia merasakan sosok yang kuat menghampiri mereka. Nyai, jawab Kisuro dengan singkat. Lelaki tua itu tampak biasa saja dengan kedatangan sosok Wewe Gombel yang hendak meminta balas tumbalnya. Kisuro beranjak dari duduknya untuk membuka pintu tersebut. Tangan kirinya menggenggam mangkuk berisi kemenyan hitam yang sudah dia bakar. Bau semerbak kemenyan menguar menusuk hidungnya. Asap dari kemenyan itu pun semakin tebal menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Brak! Pintu kayu itu berhasil terbuka. Kisuro sudah sigap berdiri di balik pintu menyambut kedatangan Nyi Gede Alas Mayit. Di mana anak itu? Tanya Nyi Gede Alas Mayit membara. Dengan suara kerasnya sosok itu bertanya kepada Jiwo. Jiwo terbelalak menyaksikan sosok mengerikan Wewe Gombel yang ada di hadapannya. Sungguh mengerikan, hingga membuat bulu kuduknya seketika bangkit. Padahal sudah berulang kali dia bertemu dengan sosoknya. Tapi malam ini sungguh berbeda. Sosok Wewe Gombel itu semakin mengerikan
dengan rambut panjangnya yang terurai ke tanah. Mata merahnya melotot seakan ingin keluar, serta payudaranya yang terjunta menyentuh tanah. Di sisi lain, wajah keriput setengah membusuk digerogoti belatung. Terlebih, bau kemenyan tidak lagi tercium olehnya, berganti dengan bau busuk yang membuatnya tidak kuasa menahan mual. Dia tidak bisa menahan mual. Seketika seluruh cairan hitam keluar dari mulutnya. Sementara itu Kinanti masih terdiam tidak berkutik. Kini wajahnya berangsur pucat, membuat Jiwo yang melihatnya semakin histeris. Kinanti! Bekik Jiwo sambil menggoyangkan kedua bahu Kinanti. Tidak ada gunanya, Ji. Anakmu itu sudah ikut denganku, ucap Nyi Gede Alas Mayit dengan suara serak basah sambil mendekat ke arah Kinanti, lalu mengelus rambut indahnya berkali-kali. Semakin dekat jarak Jiwo dengan sosok tersebut, semakin menyeramkan pula penampakannya. Beberapa belatung yang menggerogoti tubuhnya berjatuhan di kepala Kinanti, membuatnya hanya menunduk, tidak berani untuk menatap wewe gombel itu. Nyai, maaf Nyai, tapi kenapa harus Kinanti? Dia menahan ngeri. Kamu tidak ingat ya, perjanjian tetap perjanjian, Ji. Kalau kamu tidak bisa memberi aku tumbal, maka anakmu yang jadi tumbalku. Suara tawa sosok itu sangat keras menusuk telinga Jiwo, sampai gendang telinganya terasa nyeri mendengar suara itu. Sontak dia meringkuk sambil menutup rapat-rapat lubang telinganya, berharap suara itu mereda dengan sendirinya. Sementara itu Kisuro kembali berjalan mendekat kepada Jiwo, sembari membawa mangkuk berisi kemenyan yang masih terbakar. Asap dari kemenyan itu dia sapukan pada wajah lelaki itu dan juga gadis yang ada di sampingnya. Jiwo sebenarnya menyadari apa yang akan dilakukan oleh Kisuro. Dia segera beranjak dari duduknya, dengan sigap bergerak menampar tangan Kisuro yang sedari tadi masih memegang mangkuk berisi kemenyan. Kisuro hanya terdiam, melongo melihat kelakuan Jiwo. Hal itu membuat lelaki tua itu sangat marah. Dia segera berjalan mendekat ke arahnya. Otot-otot tangannya mulai terlihat. Dengan sigap, lelaki tua tersebut mencekik leher Jiwo sekuat tenaga. Teriak Jiwo kesakitan. Kamu tahu kan apa akibatnya kalau kamu berkhianat? Bentak Kisuro semakin kuat mencekik Jiwo. Jiwo mulai kewalahan, bahkan nafasnya mulai terasa berat. Tapi dengan sisa tenaganya, dia masih mencoba melawan Kisuro, walau kekuatannya tidak sebanding dengannya. Satu pukulan mendarat tepat di perut Kisuro, membuatnya sedikit goyah. Pukulan itu mampu membuatnya langsung melepaskan genggaman erat tangannya dari leher Jiwo. Aku tidak mau lagi diperbudak, Ki. Dengan sekuat tenaga dia berlari ke arah Kinanti untuk membawanya pergi dari tempat itu. Brak! Namun sayang sekali, dengan mudahnya Jiwo diempaskan oleh Nyi Gede Alas Mayit hingga tubuhnya menghantam lemari kaca yang besar dan kuat. Ji, ingat lawanmu siapa? Dengan tangan keriput dan berkuku panjang itu menunjuk ke arah Jiwo, lalu menggerakkannya memutar seperti sedang mengendalikan sesuatu. Dengan mudahnya sosok itu mampu memporak-porandakan tubuh Jiwo sesuai dengan gerakan tangannya. Tubuh Jiwo terhempas kembali hingga menabrak dinding rumah tersebut. Dia mulai terlihat kewalahan, tidak berdaya melawan keduanya. Sedangkan Kisuro hanya tertawa melihatnya meringis kesakitan. Suro, sekarang! Perintah Nyi Gede Alas Mayit kepada Kisuro. Mendengar perintah sosok itu, Kisuro hanya mengangguk lalu berjalan mendekat ke arah Jiwo yang sudah terkapar lemas tidak berdaya. Bahkan tidak ada tenaga untuknya bergerak melawan. Sudah diam, lebih baik kamu tidur saja. Kisuro mengusapkan sisa kemenyan hitam yang ada di tangannya kepada Jiwo, membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Tidak ada gunanya, bawa orang itu ke gubuk, bakar setelah anak itu ketemu. Nggih, ngerti Nyai. Nyi Gede Alas Mayit dengan mudah menghasut manusia untuk melakukan perintahnya. Namun perjanjian tetaplah perjanjian. Siapapun yang berani bersekutu akan mendapat harga yang setimpal. Begitu juga dengan harga yang harus Jiwo bayar setelah berani bersekutu dengan wewe gombel penjaga Alas Mayit. Setelah mendengar perintah dari sosok itu, dengan sigap Kisuro memapah tubuh Jiwo keluar menuju gubuk yang berada tidak jauh dari rumahnya. Sementara itu, Nyi Gede Alas Mayit mulai merasuk dalam tubuh Kinanti. Lihat saja nanti,
mereka bakal mati di tanganku. Tubuh Kinanti yang sudah diambil alih olehnya mulai beranjak lalu keluar mengikuti kemana langkah Ki Suro pergi mendahulinya. Suro, kenapa berantakan sekali tempat ini? Nyi Gede Alas Mayit tampak murka melihat keadaan gubuk yang sudah berantakan. Barang-barang berserakan ke sana kemari, bahkan rantai yang semula diikat pada cagak atau tiang kayu sudah terlepas. Hal itu membuat mereka keheranan, terlebih saat mereka menemukan bekas darah yang sudah mengering di lantai gubuk tersebut. Aku tahu, ini ulah siapa? Ucap sosok tersebut sambil mengendus darah yang menempel pada lantai gubuk itu. Siapa, Nyai? Kamu tidak sadar, jiwa mengikat Santo di cagak itu, tapi sekarang mana orangnya? Oh iya Nyai, saya baru ingat. Tidak becus, sudah pasti ini ulah titisan Sangka Langit. Apa mungkin sekuat itu Nyai? Padahal sudah lama tidak terdengar bahwa titisan Prabu Sangka Langit itu memang benar adanya. Maaf Nyai, saya tidak bermaksud, hanya ragu saja. Kamu harusnya sudah tahu Suro. Jaga jiwa di sini, biar aku yang mencari anak itu. Sosok Nyi Gede Alas Mayit yang sudah merasuk ke tubuh Kinanti itu pergi begitu saja, meninggalkan Ki Suro yang masih terdiam kebingungan. Entah cara apa yang terbesit dalam pikirannya sampai dia bisa mengetahui campur tangan orang lain dalam urusannya. Di mana? Kenapa jauh banget sih, Ar? Keluh Panji ketika kakinya mulai terasa penat karena perjalanan jauh yang mereka lakukan. Bentar lagi sampai. Arya yang tiba-tiba terkejut itu langsung menarik pundak Panji untuk berjongkok, bersembunyi di balik pepohonan. Kenapa sih? Tanya Panji kebingungan. Entah apa yang Arya lihat sampai membuatnya seketika panik. Coba intip itu, kan Kinanti. Kok dia tahu rumah Santo? Tanya Arya sambil mengerutkan dahinya tanda dia berpikir keras. Panji segera mengintip memusatkan penglihatannya pada seorang gadis yang tengah berdiri di hadapan rumah Santo. Iya, benar, itu Kinanti. Buat apa dia di sini? Bukannya seharusnya sama Sukma. Terus sekarang di mana Sukma? Keduanya saling bertatapan, menebak isi pikiran masing-masing. Mereka dibuat kebingungan sekaligus bersamaan dengan suasana yang menjadi hening. Keduanya sedang fokus melihat gerak-gerik Kinanti yang sedang mengintip dari balik jendela rumah Santo. Kedatangan gadis itu sungguh tidak terduga, membuat keduanya jadi curiga. Di samping Panji, kini Arya tengah bersiap karena merasa hal janggal ketika melihat gerak-gerik Kinanti. Satu-satunya cara agar dia bisa mengetahui sesuatu yang salah hanya dengan mata merahnya saja. Hal itu pun harus dia dapatkan dengan cara mengubah dirinya jadi sosok yang menyeramkan dengan bulu hitamnya. Itu Gendruwo. Gandarwa. Tanpa Panji sadari sedari tadi Arya sudah duduk bersila di sampingnya, membuatnya sedikit terkejut ketika menyadari Arya sudah merubah dirinya jadi sosok mengerikan. Dia hanya terkekeh sambil menggelengkan kepala berkali-kali. Kenapa Ar? Lihat apa? Tanya Panji. Dia menyadari kemampuan luar biasa yang dimiliki Arya. Bahkan mungkin tidak masuk di akal jika manusia bisa mengubah dirinya jadi sosok yang berbeda. Namun itu benar adanya. Dengan kuasa serta izin Sang Pencipta, ilmu tinggi yang dimiliki Arya adalah anugerah. Arya dengan mata merahnya langsung menatap tajam ke arah Kinanti, memusatkan pandangannya pada sesuatu yang ada di dalam tubuh gadis itu. Dan ternyata hal janggal yang dia curigai terbukti. Sosok itu, gumam Arya. Sedangkan Panji hanya menatap sambil mengernyitkan wajah ke Arya. Jantungnya mulai berdegup kencang karena firasat buruk yang tiba-tiba datang. Entah sosok apa yang Arya lihat sampai membuatnya begitu fokus memperhatikan Kinanti yang masih berdiri di depan rumah tersebut. Panji, apa kamu bisa panggil Prabu Sangka Langit? Tanya Arya tiba-tiba. Ar, mustahil untuk memanggil Prabu kemari. Kita berbeda dimensi, Ar. Hanya Sukma yang bisa membantu kita membuka portal dimensi. Jelas Panji sambil berusaha meyakinkan niat Arya. Meski dia adalah titisan dari Prabu Sangka Langit, tapi dirinya tidak sesakti itu untuk memanggil sosok berbeda dimensi untuk datang membantunya. Jalan satu-satunya hanya dengan mengandalkan kemampuan Sukma. Sialan. Memang apa yang kamu lihat, At? Itu bukan Kinanti, Pan.
Itu sosok Wewe Gombel yang bersekutu dengan dalang itu. Dek. Jawaban Arya membuat jantungnya semakin berdegup kencang, membuat dia semakin kebingungan mencari jalan keluar. Namun, yang lebih membuatnya lebih khawatir karena dia tidak kunjung bertemu dengan Sukma. Namun bagaimanapun, dia harus berusaha bersikap tenang, mengingat pesan yang diberikan oleh Prabu Sangka Langit padanya. Kini Panji duduk bersila sambil memejamkan mata. Bibirnya sudah bergerak membaca sesuatu amalan yang entah apa artinya. Hanya orang yang memiliki ilmu tinggi saja yang mengetahui apa yang sedang lelaki itu ucapkan. Sedang memanggil Reksa, aku harus jaga Panji. Tapi karena sudah biasa, Arya seolah mengerti dengan apa yang sedang dilakukan tuannya. Dia dengan sigap memasang badan untuk menjaga Panji dari segala gangguan. Matanya pun tidak lepas dari sosok yang telah mengendalikan tubuh Kinanti. Berharap sosok itu tidak mengetahui di mana keberadaan Santo dan juga Dana. Dek. Namun harapannya pupus. Dari kejauhan Arya melihat Kinanti, bukan, maksudnya sosok itu, berhasil membuka gembok pintu rumah Santo dengan mudahnya. Hal itu sangat mengejutkannya sambil mengucek mata memastikan apa yang dia lihat bukan hayalannya. Tapi tidak salah lagi, pintu rumah itu benar terbuka. Saat itu juga dia segera dibuat bingung antara harus menyelamatkan Santo atau tetap menjaga Panji dari mara bahaya. Tapi tidak ada pilihan lain. Dia segera melakukan ilmu terlarang yang dimilikinya karena tidak ingin semua terlanjur sia-sia. Dengan sigap, dia kembali duduk bersila sambil memutar kedua tangan di depan dadanya. Mengumpulkan seluruh energi dari alam semesta, kemudian memanfaatkannya. Seketika, angin berhembus begitu kencang, membawa udara dingin yang mulai terasa menerpa tubuh mereka. Namun hal itu tidak membuyarkannya. Keduanya saling fokus membaca sebuah mantra. Maaf ibu, aku melanggar janjiku. Segoro gede, gunung rene lan asmayit, dedemit sedulur papat ngumpul sekabehane. Ing dawanipun saka kula, raja ing sakabehane penjuru amerta. Mantra terucap dari mulut Arya. Janji kepada ibunya dia langgar. Sumpah hidupnya untuk menjaga Panji lebih penting daripada konsekuensi yang akan dia terima akibat dari melanggar janjinya. Bagus. Suara kaki yang begitu keras menderu seperti langkah barisan prajurit yang sedang menuruni bukit. Dari arah kulon suara itu berasal. Semakin dekat, suara itu semakin kuat sehingga menggetarkan tanah yang mereka pijak. Brak, Arya, bangun! Seru Panji sambil menepuk pundak Arya. Arya segera membuka matanya setelah mendengar suara Panji. Perlahan sambil beranjak dari duduknya, di hadapan mereka kini berdiri puluhan demit yang Arya panggil dari segala penjuru, tempat yang dia kuasai. Begitu juga dengan Reksa yang sudah hadir di belakang barisan demit tersebut. Tidak ada pilihan lain. Aku memanggil mereka untuk membantu kita, Pan, ucap Arya, menjelaskan alasan dia memanggil dedemit yang ada di hadapannya, meski dengan seluruh penyesalan dalam hatinya. Kenapa nggak menunggu aku saja? Panji meninggikan nada bicaranya. Dia tahu betul jika Arya sudah begitu, pasti akan ada harga yang harus dibayarnya. Entah itu kemampuannya atau bahkan nyawa. Maaf, nggak bisa, Pan. Keadaannya sudah darurat. Lihat itu, sosok itu sudah masuk ke rumah Santo. Sambil menunjuk ke arah rumah Santo yang terletak tidak jauh dari tempat keduanya berdiri. Terlihat pintu rumah itu sudah terbuka lebar, memberi pertanda bahwa seseorang berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Gak ada waktu lagi. Kalian semua masuk ke batu merah delima itu, cepat! Tita Arya dengan bijaksana memerintahkan dedemit yang dia panggil untuk masuk ke dalam kalung merah delima yang Panji kenakan. Ar! Panji bergidik ngeri sambil memasang wajah ragu karena mendengar perintah Arya. Aman, aku bantu. Segeralah dia memegang kedua bahu Panji dengan kuat sambil membaca sebuah mantra untuk memasukkan dedemit itu ke dalam batu merah delima yang terikat pada leher Panji. Sekelibatan cahaya berkali-kali melintas di hadapannya, lalu menghilang begitu saja. Teriak Panji yang merasa kesakitan setelah beberapa demit itu dimasukkan ke dalam kalungnya. Rasa sakit itu seakan menusuk jantungnya, membuat nyeri di dada. Panji, sudah duduk dulu saja kamu. Belum terbiasa menerima energi dari mereka. Padahal ini masih tergolong lemah karena mereka lama gak diberi makan. Tapi tetap saja sakit ya,
Tanya Arya dengan nafas terengah-engah setelah mengorbankan banyak energi untuknya. Panji hanya menoleh kepadanya dengan tatapan malas. Kamu pikir saja sendiri, Ar. Jawabnya ketus sambil mengatur nafas yang terengah-engah, lalu mengusap keringat yang bercucuran di wajahnya. Reksa, apa kamu bisa buat pelindung di rumah itu? Arya segera melambai kepada ular penjaga. Apa yang tidak bisa hamba lakukan, Tuhan? Sudah tentu hamba bisa melakukan itu, jawab Reksa dengan bijaksana. Ular itu langsung bergerak menuju rumah Santo sambil melilitkan tubuhnya mengelilingi rumah untuk membuat pembatas gaib. Tujuannya tidak lain untuk melindungi siapa yang masuk dan siapa yang ada di dalamnya. Aman kan? Sambil meringis meledek Panji. Aman gundulmu, sakit ini. Bantu aku berdiri, kita mendekat saja ke rumah itu. Arya tidak henti-henti tertawa karena melihat wajah Panji yang sudah masam. Rasanya baru kali ini dia berhasil membuat lelaki itu sangat kesal. Sambil membantu Panji berdiri, Arya mulai memapa tubuh lelaki itu untuk dibawa ke rumah Santo. Apa dia nggak sadar, Ar? Aku yakin dia nggak sadar. Pelindung yang Reksa buat-buat sekali. Setelah keduanya mendekat, lalu bersembunyi di balik batu besar yang ada tepat di depan rumah Santo. Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, mewaspadai jika ada hal yang berbahaya yang tiba-tiba menyerang mereka. Sementara itu dari dalam rumah Santo, terdengar suara teriakan yang tidak henti-henti mereka dengar. Begitu juga dengan suara benda-benda yang seakan dibanting berulang kali. Hal itu membuat mereka semakin kebingungan. Sesekali hanya saling menatap tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Arya yang ada di samping Panji terus mengintai sambil menunggu perintah untuk bergerak. Apa kita bakal menunggu di sini terus, Pan? Tanya Arya dengan berbisik. Dia sudah tidak tahan berada di sana, ingin segera menghabisi siapa yang ada di dalam tubuh Kinanti. Iya, Ar, jangan sampai dia tahu kita di sini. Namun Panji berkata lain. Mau tidak mau dia pun harus mengikuti ucapannya. Setelah kurang lebih setengah jam mereka berdiri sambil mengamati rumah itu. Akhirnya seorang wanita berparas cantik dengan rambut panjang dan indahnya itu keluar sambil menggendong seorang anak lelaki yang tidak lain adalah Dana. Tapi baru beberapa langkah Kinanti hendak pergi. Dia sempat berhenti sebentar sambil menggerakkan tangannya ke depan, membuat pelindung gaib yang Reksa buat hilang begitu saja. Mereka yang menyaksikan hal itu langsung terbelalak. Keduanya terkejut, terlebih Panji yang mengetahui seberapa kuat energi astral milik Reksa bisa dipatahkan begitu saja. Setelah pelindung itu hilang, Kinanti segera berlari terbirit-birit, sembari menggendong Dana yang masih tertidur pulas dalam dekapannya. Langkahnya semakin menjauh hingga tidak terlihat dari hadapan mereka. Entah kemana Kinanti akan membawa Dana pergi. Reksa, bagaimana mungkin? Siapa dia? Kenapa dia sekuat itu? Maaf Prabu, tapi sosok yang merasuk dalam tubuh wanita itu bukan sosok biasa Prabu, melainkan sosok dari alam bawah yang tidak kalah kuat dengan Gandruna, jawab Reksa dengan suara lirih karena merasa bersalah tidak berhasil menjalankan perintah yang Panji berikan. Mereka tidak punya banyak waktu untuk sekedar saling menyalahkan. Yang ada sekarang, satu persatu harus segera diselesaikan. Kita bicarakan nanti, aku harus bertemu Santo dulu, ajak Arya sambil menarik lengan Panji, lalu berlari masuk ke dalam rumah itu. Mereka terbelalak saat melihat seluruh ruangan dalam rumah tersebut jauh dari yang mereka bayangkan. Keadaan rumah sudah kacau. Beberapa perabot dan guci antik nan cantik pecah berserakan. Bahkan wayang dan figura foto yang Santo pajang di rumahnya pun berjatuhan di atas lantai. Pan, tadinya nggak begini kok, ucap Arya menegaskan kepada Panji bahwa keadaan rumah saat dia membawa Santo kembali masih tertata rapi. Sudah jelas yang dia lihat sekarang membuatnya terkejut. Panji hanya mengernyit. Berarti benar, Ar, sosok itu sudah berbuat sesuatu. Sudah, cepat cari Santo, ditanya kemudian. Langkahnya semakin masuk menyusuri tiap sudut ruangan yang ada di rumah tersebut. Santo, keduanya memanggil, mencari di mana keberadaan lelaki pemilik rumah tersebut. Sedangkan Arya dari tadi berteriak memanggil nama Santo, tapi tidak ada jawaban darinya. Tunggu, pintu ini. Arya segera menyadari ada sesuatu yang janggal di balik pintu itu. Pintu kayu dengan ukiran bunga yang indah sepertinya mengundang curiga pada isi di dalamnya. Sambil memutar gagangnya berkali-kali,
namun pintu itu sama sekali tidak bisa dibuka. Dobrak saja, Ar. Tidak ada pilihan lain, hanya itu cara mereka untuk bisa mengetahui apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Arya hanya mengangguk, lalu melipat lengan bajunya sehingga otot lengan kekarnya itu terlihat jelas, dengan urat nadi dan juga keringat yang sudah membasahi kulitnya. Dia segera memasang badan, kemudian menabrakkan tubuh kekarnya pada pintu kayu yang masih kokoh terkunci. Brak, brak, brak. Berkali-kali Arya mencoba mendobrak pintu tersebut, tapi pintu itu bahkan tidak bergetar sedikit pun. Sulit sekali, keluhnya sembari menghela nafas panjang. Panji kasihan melihatnya, tapi aneh juga mengapa tubuh sebesar itu tidak bisa merobohkan pintu itu. Sudah, biar aku saja, Ar. Ucap Panji mengambil alih posisi Arya untuk bergantian mendobrak pintu. Panji yang sudah berdiri di hadapan Arya segera memejamkan matanya. Sembari mengatur nafas, dia mencoba mengumpulkan energi yang dimilikinya. Sambil membuka mata, lalu menjulurkan tangannya. Dengan menghela nafas panjang lalu mendorongkan tangannya ke depan hingga mengenai permukaan pintu kayu itu. Aji lembu sekilan. Brak. Arya seketika terbelalak melihat cara yang Panji lakukan untuk membuka pintu tersebut. Bahkan akibat ulah Panji, engsel pintu itu hampir lepas saking kuatnya energi yang dimilikinya. Rupanya dia menggunakan ajian kanuragan untuk membukanya. Sedikit licik. Hebat, seru Arya dengan wajah sumringah. Masuk, Ar, perintah Panji. Keduanya segera melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan tersebut. Mata keduanya tidak henti mencari keberadaan Santo yang mereka rasa disembunyikan di ruangan itu. Panji, lihat itu, pakik Arya sambil menunjuk ke arah lemari besar yang berdiri di samping ranjang. Rupanya di sana Santo tergeletak, lemas tidak berdaya. Astagfirullah, angkat, Ar, angkat. Keduanya seketika panik melihat seseorang lelaki tergeletak di samping lemari kayu yang berukuran sangat besar. Lelaki tersebut adalah Santo yang sudah terkapar tidak sadarkan diri. Namun Panji terperajat melihat keadaannya. Ini Santo, Ar, tanyanya sambil meletakkan tubuh Santo di atas ranjang. Dia terlihat mencoba menahan nafasnya karena mencium bau busuk yang ditimbulkan dari luka di sekujur tubuh Santo. Iya, Pan, ini Santo. Dia sudah banyak bercerita sama aku sebelum kejadian ini menimpanya. Panji dapat memahaminya dengan baik. Dia hanya mengangguk mendengarnya. Sudah, nanti saja ceritanya. Ini harus segera diobati. Sembari mengambil botol berisikan air yang diberikan Pak Didodo, perlahan dia membaca sebuah amalan, lalu mengusapkan air tersebut ke seluruh tubuh Santo. Luka di sekujur tubuhnya itu tidak kunjung mengering. Beberapa nanah masih banyak keluar pada luka di leher dan tangannya. Seluruh badannya sudah tidak tertutup kulit. Hanya daging berwarna merah muda saja yang menutupi tubuhnya. Melihat keadaan Santo membuat sesak hati keduanya, hingga Panji tidak henti memandang sambil bertanya-tanya tentang apa yang sudah dilakukan dalang keji itu hingga membuatnya menjadi seperti ini. Ar, kalau sudah bangun minumkan saja air itu. Aku bersemedi dulu di luar. Kalau dia sudah bangun panggil aku, titah Panji. Kemudian mulai beranjak lalu berjalan keluar untuk bersemedi pada batu besar yang berada di halaman rumah itu. Sambil ditemani oleh Reksa, malam itu dia bersemedi untuk meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Terlebih perasaan Gunda yang sedari tadi tidak bisa hilang dari hatinya. Kekhawatirannya terhadap Sukma membuatnya tidak henti memikirkan gadis itu. Apa yang terjadi dengannya ya? Bismillah, semoga setelah ini ada jawaban dan segera bertemu Sukma. Aku gak bisa. Setengah putus asa, Sukma merasa kewalahan membuka portal dimensi dan selalu gagal. Tidak seperti biasanya, kini dia seperti terjebak pada dimensi yang dibuatnya sendiri. Oh, aku tahu di mana tempat untuk mengembalikan ini, gumam Sukma sambil beranjak dari duduknya lalu berjalan semakin masuk ke dalam hutan yang tidak lain adalah alas mayit. Di sana, pasti batu mustika hijau itu disembunyikan di sana. Sepasang matanya menatap ke arah bangunan besar yang berdiri persis di hadapannya. Pendopo luas beserta bangunan dengan ukiran khasnya sudah sangat Sukma kenali. Sebabnya, sejak dia kecil selalu diajak ke tempat itu bersama Ordo kelima Anjali, yang tidak lain adalah Hyang Agung Kidarsama, paman dari Sukma. Benar, sudah sejak lama dia merencanakan sesuatu. Si tua Suro itu tetap kekeh dengan pendiriannya ya.
Gadis itu mulai melangkah menaiki tangga pendopo yang sangat megah. Tiba di hadapannya sebuah layar putih besar beserta wayang yang tertata rapi di samping kanan kirinya. Pandangannya tidak henti melihat ke seluruh penjuru tempat tersebut, sambil kembali melangkah mendekat ke arah layar itu berdiri. Ketemu, pekiknya setelah menemukan batu akik hijau tergeletak di atas sebuah kotak wayang. Sukma langsung menggenggam erat cincin akik tersebut sambil memejamkan mata dan bibirnya mulai bergerak seraya membaca mantra. Semakin kuat dia menggenggam, semakin terasa panas yang keluar dari cincin tersebut. Kabeh kesaktian sing ana musnah. Batu akik hijau tersebut seketika pecah hingga tidak lagi mengeluarkan cahayanya yang indah. Begitu dengan mudahnya gadis itu tidak akan membiarkan dalang di balik sebuah permainan itu terus bersenang, tertawa, berdialog ria di atas kubangan darah yang dibuatnya. Aku harus segera menemukan Panji dan Arya, pasti dalam bahaya. Dia segera berlari menuruni tangga pendopo untuk mencari kedua lelaki yang seharusnya ada bersamanya saat itu juga. Desir angin terdengar semakin kencang, hembusannya membawa udara dingin menyapu halus kulit tengkuk Panji. Sesekali dia merasa tidak bisa menahan dinginnya udara malam itu, tapi hal itu tentu tidak bisa menggoyahkan niat yang sudah tertanam kuat dalam hatinya. Panji, Santo sadar! Dari kejauhan terdengar suara teriakan Arya yang memanggil namanya. Dia pun tersadar kemudian membuka mata. Dia segera memalingkan wajahnya kepada Arya sambil mengangguk berkali-kali. Iya, aku masuk Ar. Keadaannya sudah membaik. Aku sedang mencari baju tebal untuknya. Kasihan, udara malam ini semakin dingin. Beber Arya yang terlihat sibuk mencari baju tebal di dalam tumpukan kain lemari milik Santo. Melihat hal itu, Panji langsung melepaskan jaket tebal yang dia gunakan untuk menutupi tubuhnya. Udah, pakai ini saja, sambil mengulurkan jaketnya. Santo yang sudah tersadar dibantu Arya untuk duduk di atas ranjang. Matanya tidak henti memandang ke arah Panji. Dia begitu heran. Mengapa orang sebaik itu mau membantu dirinya yang sangat menjijikan? Lelaki itu tidak lagi memiliki paras rupawan, tapi masih hidup saja dia sudah lebih dari bersyukur. Apalagi jika dia bisa lepas dari penderitaan yang selama ini dia rasakan. Terima kasih banyak, ucap Santo dengan suara memelas kepada keduanya. Tidak terasa air mata mulai mengalir membasahi pipinya. Ah, jangan begitu Kang, saya di sini hanya mencoba membantu. Tentu saja membantu sesama sudah menjadi tanggung jawabnya. Bagaimanapun itu adalah takdir sang pencipta. Sambil tersenyum ke arah Santo berharap keadaannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Terlebih sudah bertahun-tahun dia dikurung oleh Jiwo di dalam gubuk yang jauh di dalam hutan. Bahkan hutan itu tidak terjamah oleh manusia. Kang, saya Panji, temannya Arya. Panji segera memperkenalkan dirinya dengan senyuman hangat kepada Santo, seorang lelaki dengan keadaan memprihatinkan. Ah, bukan teman, dia tuan saya Kang. Memang begitu orangnya suka merendah, saut Arya sambil merapikan isi lemari. Dia membenarkan siapa Panji sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada tuannya. Jangan hiraukan Kang, memang begitu dia. Panji segera menimpali sambil memasang wajah masam kepada Arya. Dia hanya tidak ingin Santo menjadi merasa berutang budi padanya. Santo yang menyaksikan hal itu merasa cukup terhibur dengan kehadiran keduanya. Niat kalian datang ke desa ini untuk apa? Tanyanya dengan tanpa ragu. Kami harus menyelesaikan sesuatu di desa ini Kang. Makanya kami butuh Akang. Sangat butuh Kang. Apa saya boleh tanya ke Akang? Tanya Panji, berharap mereka dapat mencari informasi. Kalau untuk membalas kebaikan kalian kenapa tidak? Jadi awal mulanya saya dikurung. Malam itu saat kompetisi dalang dimulai, saya tidak lihat keberadaan Jiwo di sana. Yang saya tahu memang akhir-akhir itu Jiwo selalu menghindar dari saya. Sambil menghela nafas panjang lalu menyeka air matanya. Saya mulai mendalang sejak pukul 10 malam sampai pukul 11. Setelahnya saya pulang sendiri. Kang Panji, kebetulan Kiai minta untuk mampir ke sanggar dan akhirnya saya pergi ke sana dengan keadaan letih. Tapi setelah saya sampai di sana, rupanya sanggar kosong. Dan dari arah belakang, laki-laki berbadan gagah memukul kepala saya sampai pingsan, Kang. Lanjut Santo yang tampak begitu sedih mengingatnya. Dia adalah korban yang tidak tahu menahu mengapa kawannya sendiri tega melakukan hal itu. Lalu maaf,
kenapa Akang bisa jadi begini? Tanya Panji sambil menunjuk luka yang ada di leher dan tangan Santo. Iya Kang, setelah saya sadar, ternyata sudah diikat di dalam gubuk itu. Sampai pada akhirnya saya tahu ternyata jiwa yang melakukan semua itu. Tapi luka ini sulit dijelaskannya. Dia hanya menunduk sambil melihat sekujur tubuhnya yang penuh luka dan tidak tertutup kulit. Nggak apa-apa Kang, kalau memang nggak bisa cerita soal itu. Panji mengerti betul. Pasti akan sulit bergelut dengan mental yang setiap hari kian tergerus oleh kejadian yang menimpa lelaki itu, terlebih sudah bertahun-tahun lamanya. Santo langsung mendongak melihat Panji. Di sana saya disiksa Kang. Apa Akang benar mau tahu kenapa saya jadi begini? Tanya Santo lagi untuk meyakinkan. Ceritakan saja Kang, saut Arya. Keduanya mulai membuka telinga lebar-lebar seraya mendengar penjelasan dari Santo. Saya dikuliti hidup-hidup Kang. Bahkan rasa perihnya masih teringat betul. Perih sekali, sakit. Santo mengatakannya sambil bergidik ngeri ketika dia benar-benar mengingat bagaimana kelakuan keji yang terjadi kepadanya. Bahkan nyawa saja tidak ternilai harganya. Hampir saja dia mati di sana jika Arya tidak datang menyelamatkannya. Mendengarnya saja mereka tidak bisa membayangkan bagaimana sadisnya manusia itu. Untuk apa Kang? Dia melakukan itu? Tanya Arya dengan mata melotot setelah mendengar jawaban dari Santo. Saya baru tahu kalau ternyata Jiwo bersekutu dengan Demit agar dia bisa jadi dalang kondang. Dia bilang menguliti saya untuk syarat persekutuannya. Kulit itu masih terpajang sebagai wayang. Panji tidak menyangka hal itu terjadi. Untuk apa Kang? Untuk apa sampai dijadikan wayang? Tanya Panji. Dia sudah tidak bisa menutupi emosinya. Begitu mengerikan jika dibayangkan. Syarat agar pelet itu manjur. Kalau Akang ingin mematahkan ilmu itu sekaligus persekutuannya, Akang harus cari wayang itu Kang. Wayang itu jadi tokoh jahat. Ingat itu. Keduanya hanya mengangguk berkali-kali sambil memikirkan jalan keluar dari jawaban yang mereka dapatkan. Informasi dari Santo cukup memudahkan mereka untuk selangkah lebih maju dari Jiwo sebelum semuanya terlambat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.